Oke, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Tanpa berbasa-basi lagi, karena video ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Kita membahas tentang kosakata yang sering kita gunakan dalam belajar spiritual ini, ya, kosakatanya ini. Ya, di video pertama kita sudah belajar tentang mind, think, thought, and brain. Oke. Mind itu pikiran, ya, think itu kemarin kita sudah bahas di sini. Apa bedanya ini semua? Mind, think, thought, and brain. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu sekarang kita punya mind. Ada conscious mind, ada unconscious mind. Ya, jadi ada perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Ya, pikiran non sadar, nir sadar. Ya, mind kita bagi menjadi dua, yaitu pikiran conscious mind dan unconscious mind. Bedanya apa? Ya, mari kita lihat karakternya sederhana aja. Conscious mind ini kalau boleh kita gambar secara sederhana, conscious mind ini adalah pintu gerbangnya, ya, pintu gerbangnya. Sementara unconscious mind ini adalah gudangnya. Perhatikan, gudangnya. Jadi gini, prosedurnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebelum ini gudangnya, kalau kita boleh ngomong misalkan seperti ini ya. Jadi ini adalah unconscious mind, lebih besar ya. Jadi unconscious di sini yang conscious mind. Ya. Nah, unconscious ini adalah gudangnya program, gudangnya data. Jadi semua memori, program semua tuh ada di unconscious ini. Sementara yang conscious mind ini adalah yang melakukan analisa. Jadi ada filternya. Sebelum kita lihat data masuk dari luar, di sini ada data masuk dari luar, harus melewati conscious mind dulu. Jadi conscious mind ini tempatnya kita melakukan analisa. Jadi sebelum data itu masuk ke dalam unconscious kita, ya, unconscious kita ini harus melewati filter yang disebut dengan conscious mind. Ya, unconscious ini perannya besar, ya, tempatnya program dijalankan. Contoh misalkan sederhana, kita bernafas, jantung berdetak, itu unconscious yang mengatur. Jadi unconscious ini punya pengaruh yang sangat besar karena program ada di dalam, yang menjalankan programnya dia. Karena itu, kalau misalkan conscious mind ini punya program yang berlawanan dengan unconscious mind, maka pasti conscious mind ini pasti kalah. Ya, karena apa? Conscious mind ini tidak menjalankan program, tapi conscious mind ini hanya melakukan analisa. Program mana yang bisa dimasukkan, mana yang enggak. Jadi di dalam ini masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Ini sistem, di sini juga ada sistem. Ya, sistemnya berbeda. Kalau Anda belajar, misalkan Anda belajar marketing, Anda belajar bahasa, itu Anda belajarnya melalui sistem conscious dulu. Anda belajar nyetir, ya, punya skill. Dan kemudian kita conscious ini nantinya akan memasukkan ke dalam unconscious, ya, masuk dalam unconscious, sehingga terbentuklah yang namanya program, terbentuklah yang namanya skill. Jadi kalau misalkan sekarang Anda bisa main piano misalkan, ya, di awal belajarnya di mana? Kita menggunakan conscious mind. Nggak ada langsung orang dihipnotis besok pagi langsung bisa main piano, nggak bisa. Ya, jadi karena itu skill itu didapatkan dari luar. Nah, itu nanti begitu kita sudah terampil main, maka di dalam ini akan tersimpan sebagai program. Sehingga suatu saat Anda misalkan sudah lama gak main piano, tiba-tiba Anda main piano lagi, mungkin pemanasan sebentar langsung bisa. Kenapa? Karena sudah ada programnya di sini. Dan biasanya program yang dijalankan oleh unconscious ini adalah program yang sifatnya auto. Ya, perhatikan. Sifatnya adalah auto. Begitu dia sudah menjalankan jadi program, maka tinggal dimainkan secara auto. Contoh sederhana, kalau Anda hanya menyadari nafas, ya, Anda menyadari nafas, Anda akan hanya bernafas kalau ingat, maka kebanyakan Anda pasti mati. Ya, jadi sistemnya auto, unconscious gak perlu tanya kepada conscious, ini sekarang kita mau bernapas apa enggak ya? Jantung ini mau berdetak apa enggak ya? Enggak, semua sistemnya auto. Gak perlu bertanya. Karena apa? Karena sudah jadi program. Jadi program di dalam. Jadi program itu di dalam itu sudah ada program yang permanen, ya, yang sudah kita bawa sejak kita lahir, ya, itu adalah skill untuk kita bertahan hidup. Dan kemudian ada program yang datangnya dari luar.
Contoh seperti tadi kita belajar main piano, kita belajar bahasa, itu program dari luar. Ketika bayi kita nggak diajarkan program untuk belajar bahasa, nggak ada. Itu belajar program dari luar. Ya, sementara skill bawaan kita adalah bagaimana kita makan, bagaimana kita bernafas, bagaimana kita mencerna makanan, kita nggak pernah belajar. Ya, karena itu sudah program bawaan. Program itu disimpan di dalam unconscious. Pernah di sini ada orang yang belajar bagaimana caranya mencerna makanan? Nggak pernah. Ya, sistem ini sudah bekerja secara auto. Nah, ketika Anda tidur, tubuh Anda bekerja mencerna makanan, ya, mengelola, mengubah jadi energi dan segala macam, itu sistemnya auto. Sudah ada program bawaan. Nggak perlu Anda belajar bagaimana cara bernapas, bagaimana cara mengelola makanan, nggak perlu. Semuanya sudah ada programnya di dalam. Tapi kalau Anda belajar bahasa, Anda belajar piano, belajar main gitar, belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil, itu Anda harus belajar, ya. Belajarnya dari unconscious mind. Bisa paham ya? Nanti kita akan bahas banyak sekali. Jadi intinya adalah conscious mind ini adalah tempat kita melakukan analisa, filternya sebelum masuk unconscious. Ya, perhatikan sekali lagi, unconscious ini nggak pernah melakukan analisa. Ingat itu ya. Jadi kalau Anda berpikir, waduh Pak, kok ini nggak masuk akal ya? Anda melakukan suatu treatment, misalkan treatmentnya nggak masuk akal. Contoh misalkan seperti kalau Anda belajar hipnoterapi, ya, ada satu metode yang menggunakan sistem regresi, misalkan ya, contoh aja. Regresi itu mundur ke belakang. Jadi Anda dipakai untuk mengakses sesuatu. Itu kalau Anda kebablasan, regresinya bisa ke past life. Ke past life ya, itu ke kehidupan Anda masa lalu. Itu kan suatu hal yang nggak masuk akal. Yes, betul. Ya, karena memang zonanya di unconscious ini adalah zona yang di luar logika kita. Ya, unconscious ini lebih memainkan rasa, lebih memainkan gambar di dalamnya. Jadi bagi dia itu gambar lebih penting daripada kata. Ya, jadi kalau misalkan Anda membayangkan gajah gitu, gajah, ada pemahaman gajah itu berupa gambar di dalam sini, bukan berupa kata. Dan lagi unconscious ini nggak pernah tahu mana yang real, mana yang not real. Ya, itu bedanya. Jadi kalau misalkan Anda lihat film, ya, Anda nggak tahu mana itu real, mana itu not real. Ya, dijalankan aja. Oke, mudah kan? Ya, nanti kita akan belajar banyak tentang conscious mind dan unconscious mind. Saya rasa itu nggak menjadi problem. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke conscious aware. Ya, conscious dan aware. Mari kita geser ke sini. Conscious, kalau Anda lihat tadi kita sudah bahas conscious dan aware. Ini kalau Anda lihat terjemahannya sama-sama artinya adalah sadar. Ini artinya adalah sadar. Wah, ini pembahasan yang cukup membingungkan, cukup rumit ya, antara sadar dan sadar. Sadar yang seperti apa sih maksudnya? Oke. Nah, gini. Untuk bisa menjelaskan ini dengan mudah, ya, gampang-gampangan gini. Kalau sekarang Anda pingsan, ya, Anda dipukul orang dan kemudian jatuh pingsan, dan kemudian Anda bangun, maka itu artinya Anda sadar. Anda conscious. Anda sadar. Oke? Anda sadar. Sadarnya tuh berarti Anda nggak pingsan. Conscious mind. Conscious artinya Anda sadar. Anda tahu, apa yang terjadi nih? Kenapa nih? Oke? Nah, sedangkan kalau aware berarti Anda tuh gimana ngomongnya? Menyadari kalau sekarang Anda ini sadar. Nah, gimana ngomongnya? Wah, ini susah nih, ya. Kalau Anda aware, ya, aware itu berarti contoh sekarang gini. Coba Anda sadari nafas Anda. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Anda sadar gak itu? Sadar. Oke. Anda menyadari nafas Anda? Yes. Coba Anda pegang jantung Anda sekarang. Cari jantung itu posisinya di sebelah kiri, dada atas sebelah kiri, ya. Anda pegang itu. Rasakan detak jantung Anda. Ya. Rasakan detak jantung Anda. Maka coba Anda rasakan, sadari. Sadari itu artinya menyadari bahwa itu tuh ada. Berdetak jantung itu ada bukti bahwa Anda itu hidup. Nah, itulah sadar. Itulah namanya awareness. Kesadaran ya. Beda dengan conscious. Kalau conscious ini
sadarnya tuh kalau Anda sekarang habis pingsan, terus bangun, tersadarkan. Itu namanya tersadarkan kan? Itu namanya conscious. Sadar. Under control. Ya, mungkin lebih tepat lagi under control. Ya, jadi Anda sadar itu artinya kenapa? Apa bedanya Anda pingsan, Anda dibius, dengan Anda bangun, sadar? Bedanya apa? Nah, bedanya ketika Anda pingsan, Anda nggak sadar. Bingung kan? Ketika Anda pingsan, Anda nggak sadar, Anda nggak punya kontrol. Anda nggak tahu. Diapain juga nggak tahu. Dibuka bajunya juga nggak tahu. Dipukulin juga nggak tahu, ya kan? Nggak sadar. Tapi ketika Anda baru bangun, awake. Wah, ini ada lagi namanya awake. Ya, sadar. Awaken itu berarti tercerahkan ya. Kalau ketika Anda sadar dari pingsan Anda bangun, maka mendadak Anda pegang kontrol, Anda jadi tahu semua, Anda dicubit terasa, dipukul terasa, ya kan? Apa lagi? Apain aja Anda merasakan itu namanya Anda conscious, sadar. Ya, tetapi Anda conscious bukan berarti Anda aware. Oke, Anda conscious bukan berarti Anda aware. Hanya karena Anda sadar bukan berarti Anda sadar. Bingung kan? Hanya karena Anda sadar pingsan, apakah kemudian lantas Anda menyadari bahwa Anda itu hidup? Seringkali kita nggak aware. Aware itu kalau bahasanya Jawa lebih tepat namanya eling. Eling en waspodo, eling. Ya, mungkin lebih tepat itu. Bahasa Jawanya lebih tepat, aware. Jadi ya sadar, tapi itu kita apa ya? Sadar bahwa kita hidup. Sadar bahwa kita saat ini lagi di mana. Kadang-kadang kita ini nggak sadar. Contoh sederhana gini. Kalau kita jalan ya kita jalan. Kita jalan kaki nih. Ya, kita jalan. Dari titik A ke titik B. Coba Anda lihat. Pertanyaan sederhana ketika dari A ke B, ya katakanlah Anda jalan 10 menit lah misalkan, ya. Pertanyaannya saya sederhana sekarang, apakah perjalanan selama 10 menit ini Anda benar-benar sadar? Atau jangan-jangan Anda ini pikirannya kemana-mana? Ya, pikirannya kemana-mana, Anda jalan ngelamun, ingat utang, ingat pacar, ingat apa segala macam, sehingga Anda tidak sadar kalau sudah sampai. Nggak terasa ya. Nah, dari titik A ke titik B, nggak terasa sudah sampai. Atau Anda nyetir mobil setengah jam, tiap hari Anda nyetir mobil dari titik A ke titik B, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, ya. Anda jalan dan ketika di jalan tuh Anda sadar nggak? Anda sadar nggak? Nah, sadar yang saya maksud itu adalah yang aware ini loh. Bukan conscious. Anda sadar, sadar dong. Kalau saya nggak sadar, saya nggak bisa nyetir. Itu namanya saya mabuk. Orang mabuk itu nggak sadar. Ya. Tapi Anda aware nggak? Anda sadar nggak bahwa ketika Anda lagi nyetir, Anda menyadari bahwa Anda lagi duduk di mobil dari perjalanan menuju A ke titik B. Anda menyadari lingkungan Anda melihat ini, itu dan segala macam. Anda sadar nggak? Totally aware. Atau Anda malah berkeliaran dengan pikiran Anda sendiri sehingga semuanya itu berjalan otomatis. Ya pokoknya saya jalan aja, pokoknya saya nggak nubruk, pokoknya saya sampai rumah. Itu namanya nggak aware. Paham maksudnya? Ya, agak rumit ini materinya ini, ya karena ini subtle sekali. Ya, seringkali orang nggak bisa membedakan apa itu conscious, apa itu aware. Ya, kalau conscious itu adalah kesadaran. Ya, jadi bukan berarti orang yang tercerahkan itu berarti orang yang nggak sadar atau orang pingsan. Apakah orang pingsan terus kemudian berarti pikirannya berhenti berpikir? Enggak juga. Orang koma sekalipun pikirannya masih terus bekerja, aktif. Jangan dikira orang yang koma itu pikirannya nggak aktif. Enggak, orang koma pun itu aktif. Ya, saya sempat dulu berpikir begitu. Karena belajar spiritual itu polanya adalah bagaimana kita bisa mengontrol kita punya pikiran, bagaimana mengontrol kita punya ego. Ya, mungkin kenapa enggak saya pikir ngontrol ego ini kan susah, ngontrol pikiran ini susah. Karena seringkali pikiran ini mengontrol kita, enggak bisa diatur, ya. Sehingga kalau begitu solusinya gampang, Pak. Dibius saja atau dibuat koma aja. Apakah itu menyelesaikan masalah? Kan enak kan? Jadi kan begitu kita dibius, maka apa yang terjadi? Pikiran langsung tenang dengan sendirinya karena kita lepas kontrol. Ya, ingat kalau kita dibius itu consciousnya aja yang turn off, yang dimatikan tombolnya. Ya,
kita hanya kehilangan kontrol, bukan berarti dalam kondisi unconscious, artinya nggak sadar, pingsan, koma, ya Anda nggak sadar, bukan berarti pikiran itu terus kemudian berhenti bekerja. Sama juga ketika Anda tidur itu kan sebenarnya membuat diri Anda menjadi unconscious, betul? Nggak sadar. Anda ketika tidur, Anda nggak menyadari waktu, betul? Kita nggak menyadari waktu, 1 jam, 2 jam, 8 jam tidur, kok cepet ya? Kayak sebentar aja gitu. Apakah pikiran Anda berhenti ketika Anda tidur? Jawabannya adalah enggak. Buktinya apa? Buktinya ada mimpi. Ya, mimpi itu bukti bahwa pikiran kita masih terus bekerja. Ya, paham maksudnya? Sama juga dengan orang mengalami koma, sama juga dengan orang mengalami dibius. Mereka pun masih bisa bermimpi. Itu tanda bahwa pikiran masih bekerja. Baru-baru ini saya punya teman habis transplant paru-paru, ya. Dia sempat koma sampai 7 hari karena transplant paru-paru, dia ganti paru-paru. Itu waktu koma dia tuh bisa mimpi ketemu mamanya, ketemu papanya yang sudah meninggal, ya. Dipanggil-panggil, dia mengalami kejadian ini. Artinya ketika dia dalam kondisi koma, kita melihatnya dia tuh seperti cuma terbaring tidur, padahal pikirannya masih bekerja. Jadi cara untuk dealing atau cara untuk mengatasi di pikiran adalah dengan cara become aware. Bukan berarti aware itu unconscious, bukan. Aware itu bukan berarti conscious ini, sadar. Sadar yang seperti ini yang dimaksudkan aware adalah Anda menyadari momen demi momen. Bukan malah terbawa oleh pikiran Anda sendiri, itu namanya Anda nggak sadar. Ya, jadi fungsinya adalah, karena itu aware, latihan awarenya dengan cara meditasi. Meditasi itu apa? Doing nothing. Sit silently and doing nothing. Duduk aja, diam. Anda melihat situasi, Anda lihat pohon bergerak, jalan, ya, atau bisa Anda pakai meditasi berjalan juga boleh. Anda jalan, benar-benar menyadari langkah demi langkah, be at that moment, at that present moment, at now. Itu namanya aware. Bukan Anda lagi nyetir tapi mikirin utang, bukan lagi nyetir mikirin pacar, bukan lagi nyetir mikirin ini, mikirin itu dan segala macam. Tapi be at the right now, itulah namanya aware. Paham ya? Itu namanya, kita ngomong bahasa Jawanya namanya healing. Ya, paham maksudnya? Ini agak subtle ya. Ini adalah pemahaman yang cukup menarik ya. Kalau memang Anda punya pemahaman yang lain, ayo silakan sharingkan, karena belum tentu apa yang saya maksud ini benar ya. Ini adalah perbedaan antara conscious dan aware. Apa bedanya? Kalau bahasa Indonesia ini rumit, sadar dan sadar. Ya, coba Anda bayangkan kalau misalkan Anda jadi penerjemah. Jadi penerjemah, sama-sama dua ini artinya sadar dan sadar. Tapi sadarnya bagaimana? Orang baru pingsan juga bangun, itu namanya sadar. Sadarnya seperti apa? Ya, agak sulit diungkapkan oleh kata-kata. Semoga video ini Anda bisa nangkep perbedaannya. Ya, kalau memang Anda belum menangkap perbedaannya, itu juga nggak apa-apa, karena memang ini sangat-sangat tipis, sangat-sangat subtle. Ya, tapi ini perannya ini sangat-sangat vital ya. Oke, kita sama-sama belajar. Sekali lagi, video ini bukan berarti pasti benar ya. Kalau Anda punya masukan lain, boleh komentar di bawah. Anda punya pertanyaan juga boleh komen. Saya terima terhadap semua macam komen ya. Kita sama-sama belajar supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ingat, pemahaman itu penting ya. Kenapa? Karena sebelum ini masuk dalam subconscious, perhatikan di sini di mana gambarnya. Ya. Ini dia ya, gambarnya tadi. Sebelum kita masuk ke subconscious, kita harus melewati conscious mind dulu. Dan conscious mind ini tempatnya kita melakukan analisa. Ya, disinilah pikiran kita berperan. Disinilah mind kita ada di conscious mind. Ya, conscious mind itu kita yang paling dominan di sini. Ya, jadi Anda perlu reason. Ya, Anda perlu alasan kenapa saya harus begini. Nah, kemudian Anda perlu pemahaman. Karena itu kita belajar teori. Jangan pernah anti dengan teori. Filosofinya Anda harus tahu. Reasonnya harus tahu. Pemahamannya harus tahu. Sorry. Ya, jangan sampai Anda belajar sesuatu hanya berdasarkan dogma. Hanya asal terima aja. Jangan. Anda harus tahu apa reasonnya. Itu Anda terus setiap hari belajar terus. Makin lama Anda makin paham. Nah, sehingga itu menjadi lebih memudahkan Anda. Pikiran lebih mudah diajak kerjasama daripada kalau Anda nggak tahu apa-apa, langsung tiba-tiba action, take action. Ya, sudah sering saya kasih contoh meditasi. Anda harus tahu filosofinya, kenapa Anda harus meditasi. Apa alasan Anda melakukan meditasi? Alasan itu harus clear, harus jelas. Harus sampai Anda sampaikan ke
ke pikiran Anda. Kalau sekarang Anda cuma sekedar meditasi tapi nggak memberikan reason, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya Anda akan mendapatkan perlawanan karena pikiran bingung. Mau ngapain coba? Bangun pagi-pagi meditasi. Lalu Anda bilang bahwa pikiran ini mengganggu saya aja. Nggak mungkin. Pikiran itu cuma tools. Kalau pikiran itu mengganggu Anda sekarang, pikiran nggak bisa diajak kerjasama, itu pasti karena apa? Karena informasi atau komunikasi antara Anda dengan pikiran itu terganggu. Anda semakin kacau, semakin bingung, pikiran pun juga sebagai tools, dia hanya bergerak berdasarkan apa yang dia tahu. Paham maksudnya ya? Jadi menurut saya sih, itu adalah solusinya, adalah bagaimana kita mengenal pikiran kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengerti karakter kita. Ya, karena itu jangan anti filosofi, jangan anti teori. Ya, karena tanpa itu sulit Anda bisa belajar apapun. Ya, karena itu video ini saya buat banyak hal yang nanti kita akan jawab. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke kata-kata selanjutnya yaitu trust and belief. Ini juga diskusi yang sangat menarik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you sudah menonton video ini. Thank you and I love you. Bye.